teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang Chapter 8 buku Robbins, yaitu Applied Motivation. Applied motivation adalah cara-cara yang dipakai oleh perusahaan untuk memotivasi karyawannya dalam bekerja agar karyawan menghasilkan kinerja yang baik serta benefit bagi perusahaan. Nah, cara-cara apa saja yang dapat dipakai untuk menaikkan motivasi karyawan? Nah, yang pertama adalah mendesain karakteristik pekerjaan atau job design untuk mengubah lingkungan kerja. Kemudian mendesain ulang pekerjaan dengan pekerjaan lain yang serupa bidangnya. Kemudian ada juga bermacam-macam tipe pemberian bayaran kepada karyawan untuk menaikkan motivasi. Lalu mendesain waktu kerja agar lebih fleksibel dan alternatif kerja khusus untuk meningkatkan motivasi. Kemudian yang terakhir adalah keikutsertaan karyawan dalam pembuatan keputusan atau employee involvement. Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Rebecca. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu dari berbagai cara untuk menaikkan motivasi dan kinerja dari karyawan, seperti yang sudah kita bahas tadi di pengantar Applied Motivation. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang Motivating by Job Design, the Job Characteristic Model atau JCM. Heckman dan Oldham menggambarkan ada 5 dimensi inti dari pekerjaan di dalam Job Characteristic Model. Apa-apa aja sih itu? Nah, dimensi yang pertama adalah variasi keterampilan. Variasi keterampilan itu adalah bagaimana suatu pekerjaan membutuhkan keterampilan, kemampuan, dan bakat yang bervariasi atau lebih dari satu dalam suatu pekerjaan. Kemudian dimensi yang kedua adalah identitas tugas. Identitas tugas adalah bagaimana suatu pekerjaan dapat diidentifikasi secara jelas, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, atau bagaimana pekerjaannya, dan sebagainya. Jadi bisa diidentifikasi dengan jelas. Dimensi yang ketiga adalah signifikansi tugas atau bagaimana suatu pekerjaan itu bisa dianggap penting. Jadi bagaimana suatu pekerjaan itu bisa dianggap penting bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, dimensi yang keempat adalah otonomi. Nah, otonomi ini adalah bagaimana suatu pekerjaan memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk bekerja secara mandiri, mengatur bagaimana pekerjaannya, dan merencanakan prosedur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dimensi yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Jadi suatu pekerjaan itu butuh untuk diberikan informasi bagaimana hasil dari pekerjaannya. Nah, berikut ini adalah model visual bagaimana kelima elemen ini dapat berpengaruh kepada keadaan psikologis pekerja, kemudian berlanjut kepada hasil pribadi dan pekerjaan mereka. Untuk skill variety, identitas tugas, dan signifikansi tugas itu berpengaruh kepada keadaan psikologis karyawan, di mana karyawan akan merasa bahwa pekerjaannya berarti dan mengalami keberartian terhadap perannya di perusahaan. Nah, hal ini berdampak pada hasil pribadi dan pekerjaannya, di mana bisa menaikkan motivasi, meningkatkan kinerja, dan juga menurunkan tingkat turnover pada perusahaan. Nah, kemudian untuk otonomi, saat karyawan diberikan kebebasan untuk mengatur, menjadwalkan, dan merencanakan prosedur-prosedur yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka ia akan merasakan kebertanggungjawaban atas pekerjaannya itu. Nah, hal ini tentu menyebabkan meningkatnya motivasi, terdapat kepuasan dalam bekerja, kemudian menghasilkan kinerja yang baik untuk perusahaan. Kemudian hal ini juga menyebabkan tingkat turnover dan absensi yang menurun untuk perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini menyebabkan karyawan mendapatkan keadaan psikologis di mana ia tahu apakah hasil yang dikerjakannya itu baik atau buruk. Nah, hal ini tentu dapat meningkatkan motivasi, kemudian menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga kepuasan dalam bekerja jika mendapatkan feedback yang baik. Nah, jadi ada 3 keadaan psikologis yang dihasilkan dari kelima elemen ini, yaitu kebermaknaan akan pekerjaan, kemudian rasa tanggung jawab akan pekerjaan, dan yang ketiga adalah pengetahuan akan hasil yang sudah dikerjakan. Ketiga keadaan psikologis ini jika semakin tinggi akan semakin meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan motivasi internal karyawan dalam bekerja, kemudian juga meningkatkan kepuasan dalam bekerja, dan juga menurunkan tingkat turnover dan absensi pada karyawan. Kemudian teman-teman, motivasi itu dapat diukur dengan Motivating Potential Score atau MPS. Pada Motivating Potential Score ini dinyatakan bahwa individu yang ingin memiliki potensi motivasi yang tinggi harus tinggi setidaknya di salah satu faktor yang menentukan kebermaknaan dalam
akan semakin tinggi, sebaliknya absensi dan tingkat turnover akan menurun. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas mengenai using a job redesign to motivate employees. Nah, di sini saat seseorang bekerja pada suatu perusahaan dan melakukan aktivitas setiap hari, melakukan hal yang sama atau kegiatan aktivitas yang sama pada suatu perusahaan, pasti akan timbul rasa kejenuhan, rasa bosan. Nah, akibat dari rasa bosan, akibat rasa jenuh itu nanti lama-lama akan mengakibatkan depresi pada seseorang. Nah, di sini ada dua cara perusahaan untuk menangani hal tersebut supaya kinerja karyawan tidak menurun. Nah, yang pertama, metode yang bisa diterapkan oleh perusahaan ialah job rotation. Nah, job rotation ini di mana seseorang yang bekerja pada shift malam dan seseorang B bekerja pada shift pagi, ini dirotasi. Jadi yang si A kerja pada pagi hari, yang B kerja pada malam hari, sehingga seseorang itu dapat mengganti suasana baru, dapat bertemu dengan orang-orang baru, sehingga merefresh, sehingga meningkatkan juga dalam kinerja mereka. Yang kedua yang dapat dilakukan oleh perusahaan ialah relational job design. Nah, di mana suatu perusahaan dapat memberikan target kepada kelompok pekerjanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target-target tersebut membuat karyawan-karyawan dapat bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama mengenai alternatif atau cara lain untuk memotivasi karyawan. Yang kedua adalah penerapan EIP untuk memotivasi karyawan. Terdapat tiga alternatif dalam memotivasi karyawan. Yang pertama ada flex time. Flex time sendiri itu apa sih? Flex time merupakan pengaturan kerja di mana karyawan diberikan kebebasan untuk memilih waktu jam kerja mereka. Tujuan dari flex time ini sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Selanjutnya adalah job sharing. Job sharing merupakan desain pekerjaan di mana terdapat dua orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas di satu posisi di perusahaan. Hal ini biasa kita kenal dengan sistem shift, di mana dua orang bekerja di waktu yang berbeda namun memiliki tugas, tanggung jawab, dan posisi yang sama. Hal ini bila dilihat dari perspektif karyawan, job sharing dapat meningkatkan motivasi kerja serta kepuasan kerja dari karyawan. Alternatif yang ketiga adalah telekomunikasi, di mana telekomunikasi sendiri merupakan pengaturan kerja di mana karyawan dapat bekerja di luar kantor seperti di rumah ataupun di kafe. Telekomunikasi sendiri berdampak pada naiknya motivasi kerja pada karyawan karena adanya kesempatan untuk memilih variasi tempat untuk bekerja. Namun pada sudut pandang karyawan, cara ini justru dapat meningkatkan perasaan isolasi dan mengurangi kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan sedikitnya interaksi di dalam organisasi dan kurangnya tatap muka antara rekan kerja. Topik yang kedua adalah mengenai penerapan EIP dalam meningkatkan motivasi karyawan. EIP itu apa sih? EIP merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan cara melibatkan karyawan dalam memberikan masukan maupun mengambil keputusan di perusahaan. Dalam ultiran EIP menyebutkan bahwa ada perusahaan yang memiliki hierarki sehingga tidak menerima metode EIP guna meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Kemudian terdapat dua bentuk program keterlibatan karyawan. Bentuk yang pertama adalah manajemen partisipatif, di mana karyawan akan terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan yang sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu antara karyawan dengan atasannya secara langsung. Program ini akan membuat peningkatan motivasi melalui meningkatnya kepercayaan dan komitmen terhadap perusahaan.
Bentuk kedua adalah partisipasi representatif, di mana dalam program ini pengambilan keputusan akan diwakilkan oleh kelompok kecil yang berperan sebagai perwakilan dari seluruh karyawan, seperti Dewan Kerja ataupun Dewan Perwakilan. Kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai extrinsic reward to motivate employee. Extrinsic reward merupakan bayaran yang diberikan yang dapat berdampak sebagai motivasi dari para employee, sehingga menjadi hal yang penting dalam organisasi. Terdapat dua bagian yang akan dibahas, yaitu pertama, what to pay establishing pay structure, yaitu menetapkan tingkatan gaji berdasarkan internal quality atau evaluasi pekerjaan, serta external equity, di mana daya saing gaji suatu organisasi relatif berdasarkan pembayaran dengan industrinya, yang biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Gaji yang tinggi akan meningkatkan peluang mendapatkan karyawan berkualitas, bermotivasi tinggi, serta lebih produktif. Namun risiko dalam memberikan bayaran tinggi cenderung meningkatkan harga produk menjadi tinggi juga. Yang kedua ada how to pay rewarding individual employee through variable pay program. Terdapat beberapa metode, yaitu pertama piece rate pay, yaitu bayaran yang akan diterima akan sesuai dengan hasil kerja dari karyawan tersebut. Contohnya, dua orang pekerja mendapatkan pekerjaan yang sama, yaitu mengerjakan gantungan kunci. Orang pertama berhasil mengerjakan 100 gantungan kunci dalam sehari, sedangkan orang kedua berhasil menghasilkan 70 gantungan sehari. Maka orang yang pertama tadilah yang akan berhak mendapatkan upah yang lebih karena ia berhasil mencapai target yang lebih tinggi daripada orang yang kedua. Yang kedua, merit based pay, yaitu pembayaran berdasarkan peringkat penilaian kinerja. Namun metode ini terdapat keterbatasan karena hanya melihat berdasarkan penilaian kerja yang bersifat subjektif. Contohnya, ketika seorang menyelesaikan proyek pekerjaan yang diberikan perusahaan dengan baik, maka akan menghasilkan upah yang sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada bonus, yaitu pembayaran yang menghargai pekerjaan terkini dibandingkan pekerjaan yang sudah lampau. Efek insentif yang diberikan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan merit pay. Contoh, setiap tahun di perusahaan seluruh karyawan akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Hal ini biasa disebut juga dengan bonus tahunan. Yang keempat ada profit sharing plan, yaitu metode dengan membagikan hasil pada karyawan guna meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan. Organisasi yang menerapkan metode ini cenderung memiliki probabilitas yang tinggi. Namun pembagian ini tidak akan bekerja ketika organisasi tidak mendapatkan laba. Contohnya, ketika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan bersih, keuntungan akan dibagikan kepada orang yang memiliki dana dalam perusahaan atau yang pemilik saham dari perusahaan. Yang kelima ada employee stock and ownership plan, yaitu perusahaan memberikan program tunjangan bagi para karyawan, di mana tunjangan tersebut dalam bentuk saham yang diberikan dengan harga dengan di bawah harga pasar. Hal ini akan meningkatkan kepuasan, motivasi, serta inovasi para karyawan. Contohnya, ketika karyawan bekerja di perusahaan tersebut sudah cukup lama dan memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan, cenderung akan diberikan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan tempat ia bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai using benefits to motivate employees. Penghargaan di dalam organisasi seharusnya terkait dengan tujuan masing-masing karyawan, yaitu contohnya memberikan tunjangan yang fleksibel dengan mengizinkan masing-masing karyawan untuk memilih paket kompensasi yang paling sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang sedang mereka alami. Nah, manfaat secara umum yakni dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk pergi bekerja dan juga bagi seseorang untuk memilih suatu organisasi. Beberapa organisasi yang telah menerapkan tunjangan ini melaporkan peningkatan retensi karyawan, kepuasan kerja, serta produktivitas. Sisi negatif dari rencana tunjangan fleksibel mungkin lebih mahal di dalam pengelolaan, mengingat daya tarik motivasi intuitif dari manfaat tunjangan fleksibel meyakinkan bahwa penggunanya belum mendunia. Using intrinsic rewards to motivate employees. Di dalam sebuah organisasi, penghargaan intrinsik dapat diberikan seperti program pengakuan karyawan. Organisasi semakin menyadari program pengakuan kerja karyawan meningkatkan motivasi intrinsik karyawan untuk bekerja. Program pengakuan karyawan adalah rencana untuk mendorong perilaku tertentu dengan secara resmi menghargai kontribusi karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa program pengakuan karyawan dikaitkan dengan harga diri, kemajuan diri, dan kepuasan kerja. Keuntungan yang jelas dari program pengenalan formal yakni hal ini tidaklah mahal karena memberikan pujian itu gratis, dengan atau tanpa imbalan secara finansial. Contohnya seperti yang terdapat di dalam restoran cepat saji McDonald's yang biasanya setiap bulan selalu memajang foto karyawan yang dianggap berhasil dan telah mencapai goals yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan di bawah foto karyawan tersebut ditulis Employees of the Month.
Jadi yang mengartikan sebuah apresiasi atas prestasi yang telah dicapai karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus applied motivation, yaitu JCM atau Job Characteristic Model yang seringkali kita temukan di perusahaan-perusahaan. Nah, yang pertama adalah studi kasus Haryanto dan Suyasa pada PTX, di mana karyawan pada PTX ini memiliki kelima inti dari JCM, di mana yang pertama variasi keterampilan didapatkan nilai yang cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata subjek karyawan pada PTX menganggap bahwa pekerjaannya membutuhkan skill yang lebih dari satu atau bervariasi. Kemudian yang kedua adalah identitas tugas juga mendapatkan skor yang cukup tinggi, di mana berarti kesimpulannya karyawan di PTX mengetahui bahwa pekerjaannya memiliki tuntutan bahwa ia harus mengenali struktur dan proses yang terjadi pada pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah signifikansi tugas yang mendapatkan nilai juga cukup tinggi, yang berarti bahwa karyawan di PTX menganggap bahwa pekerjaannya penting untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian yang keempat ada otonomi yang bernilai tinggi, di mana berarti subjek karyawan pada PTX menilai bahwa pekerjaannya memberikan kebebasan untuk mengatur dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada feedback yang mendapatkan nilai cukup tinggi, yang berarti rata-rata karyawan di PTX memandang bahwa pekerjaannya mendapatkan informasi yang jelas mengenai efektivitas hasil kerjanya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara kelima dimensi inti JCM terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian kelima inti dari JCM pada PTX mengarah kepada outcomes berupa peningkatan kualitas pekerja dan benefit bagi perusahaan. Kemudian pada PTX dapat kita lihat pula bahwa pandangan karyawan terhadap kelima inti ini cenderung baik sehingga menghasilkan keadaan psikologis yang baik pula. Nah, studi kasus yang kedua adalah PT Pelindo 3 BUMN dalam studi kasus kelompok dari website Pelindo. Nah, dalam BUMN Pelindo terdapat prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi landasan terbentuknya sistem, struktur, serta budaya perusahaan yang fleksibel dan adaptif, serta membangun sistem kontrol internal perusahaan dan manajemen risiko yang handal. Nah, apa-apa saja sih prinsip tata kelola perusahaan BUMN Pelindo? Yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan. Nah, kemudian ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terjalan secara efektif. Kemudian ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang keempat adalah kemandirian atau independensi, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional. Kemudian kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Nah, ternyata prinsip tata kelola BUMN Pelindo dan JCM memiliki beberapa kesesuaian. Yang pertama yaitu akuntabilitas yang sama dengan identitas tugas dan signifikansi tugas, di mana akuntabilitas merujuk pada kejelasan struktur tugas bagian-bagian yang terdapat di BUMN Pelindo. Hal ini dapat membuat keadaan psikologis karyawan atau pekerja akan mengalami keberartian dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kemandirian yang sesuai dengan otonomi, di mana prinsip yang sesuai dengan JCM ini, yaitu otonomi, dapat memberikan karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Nah, apabila kedua prinsip yang sejalan dengan inti JCM ini dijalankan dan dipegang dengan baik, maka perusahaan diperkirakan akan mendapatkan outcomes berupa peningkatan kinerja karyawan serta sejalan pula dengan tujuan PT ini, yaitu mendapatkan SDM yang efektif dan efisien. Nah, kemudian ada pun kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis yang dilakukan pada PTX dan PT BUMN Pelindo, dapat disimpulkan bahwa kelima core dari JCM berpengaruh kepada keadaan psikologis karyawan dan outcomes yang didapatkan secara pribadi atau secara umum pada perusahaan. Kemudian saran yang diberikan adalah perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kelima inti dari JCM sebagai elemen untuk mengevaluasi dan melakukan perubahan pada sistem perusahaan agar memperoleh SDM yang berkualitas dan benefit bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan, Kami minta maaf. Terima kasih. terima kasih.